juga dengan cerita Imam Al-Ghazali yang saya pernah cerita di Tarbiyah juga. Imam Al-Ghazali itu ayahnya punya 2 anak. Imam Al-Ghazali sama adiknya yaitu Ahmad. Sama-sama ulama besar. Yang satu ulama fikih, yang satu ulama tasawuf. Ulama ruhaniyah. Ayahnya Imam Al-Ghazali itu setiap ketemu ulama beliau nangis. Lalu beliau berdoa, ya Allah jadikanlah anak aku seperti beliau. Lalu beliau kasih hadiah, apa yang beliau punya dikasih buat ulama. Syekh, doakan saya punya keturunan seperti Anda. 2 ulama yang dia sangat kagumi, satu ulama ahli fikih, yang satu ulama ahli tasawuf. Anak-anaknya dua-duanya laki-laki, yang satu ahli fikih yaitu Imam Al-Ghazali, satu lagi ahli tasawuf Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad muridnya Imam Al-Ghazali ini ahli tasawufnya luar biasa, punya basirah. Dan basirah ini ilmu laduni, dan jangan bilang ilmu laduni itu bid'ah, karena ada ayatnya di surah Al-Kahfi, wa 'allamna min ladunna ilma, dan kami ajarkan dari sisi kami ilmu, yaitu ladunna. Ladunni itu cuma grammar aja berubah, tapi ilmu ladunni namanya. Jangan bilang istighosah itu bid'ah, karena istighosah itu ada di surat Al-Anfal. Il tastaghitsuna rabbakum. Istighosah itu diajarkan Nabi kepada Fatimah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya mughits aghithni. Sejak kapan jadi bid'ah? Berarti kita kurang baca, kurang literasi, tinggal baca aja. Kalau belum tahu jangan bilang nggak ada hadisnya, bukan, nggak tahu hadisnya. Jadi saya ralat ya kata-katanya, jangan pernah bilang nggak ada hadisnya, bilang aja saya belum tahu hadisnya. Siapa tahu ada, kita aja yang belum bacakan, kita hafal hadis cuma 1/4, cuma 1/3. Innamal a'malu, udah segitu doang yang kita hafal. Itu aja belum 1 hadis, tapi bilang nggak ada hadisnya. Jumlah hadis itu lebih dari 1 juta hadis yang dihafal Imam Ahmad, 1 juta hadis. Kamu bilang nggak ada hadisnya? Gimana ceritanya? Akhirnya kita kembalikan lagi, saya nggak tahu. Allahu a'lam, Allahu wa rasuluhu alam, gitu aja mending, aman buat kita. Akhirnya gara-gara doa dari para masyayikh, ayahnya Imam Al-Ghazali itu punya anak, dua-duanya solih dan dua-duanya orang yang berilmu. Suatu ketika Imam Al-Ghazali itu nggak khusyuk dalam sholat gara-gara mikirin fikih tentang haid dan nifas. Nanti kalian baca deh di kitab Ihya itu tentang biografinya. Jadi pas sholat Imam Al-Ghazali itu mikirin fikih hukum haid, hukum nifas. Kalau mereka kan mikir ya, kalau kita kan baca kan. Karena kita nggak hafal jadi kita baca. Kalau mereka kan hafal jadi di dalam referensi ini, di dalam kitab ini, di dalam hadis ini, dalam ayat ini. Jadi mikir sambil sholat mikirin bab haid dan bab nifas. Akhirnya Imam Ahmad nggak mau jadi makmumnya Imam Al-Ghazali. Nggak pernah mau jadi makmumnya. Sampai Imam Al-Ghazali ngadu ke ibunya, Bu, itu Ahmad kenapa nggak pernah mau jadi makmum saya? Memang salah saya apa sih gitu? Dipanggil Ahmad sama ibunya, Ahmad kenapa? Ya udah temenin kakak gitu. Akhirnya Ahmad datang ke Imam Al-Ghazali ngasih tahu kenapa dia nggak mau jadi makmumnya Al-Ghazali. Kata dia, aku nggak bisa jadi makmum kamu karena di bajumu itu penuh dengan darah. Di baju kamu itu penuh dengan darah. Ternyata maksud Imam Ahmad di baju Al-Ghazali penuh dengan darah, ketika sholat Imam Al-Ghazali mikirin darah. Mikirin nifas, mikirin haid, hukumnya apa. Imam Ahmad merasakan itu, entah gimana caranya. Sehingga secara fikih kan kalau berdarah di baju kita itu kan najis, jadi nggak boleh sholat. Tapi kan ini bukan najis yang fisik kan. Hanya pikirannya aja tentang najis gitu. Akhirnya Imam Ahmad ngasih tahu ke Imam Al-Ghazali tentang kemuliaan ilmu Imam Ahmad, yaitu ilmu basirah. Yang Imam Al-Ghazali selama ini nggak tahu apa-apa. Baru Imam Al-Ghazali mengakui ilmunya Ahmad. Ahmad, kamu belajar dari siapa? Akhirnya Ahmad kasih tahu gurunya, Syekh Al-Utaqi, seorang penjual roti. Ulama biasa yang nggak terkenal, nggak punya akun sosial media, nggak punya banyak followers. Dia jualan roti doang di tokonya gitu. Itu guru saya kata dia. Akhirnya Imam Al-Ghazali belajar ke sana. Pas belajar ke sana pakai baju istilahnya tuh baju yang penuh dengan wikor. Wikor itu wibawanya seorang ulama. Ya mungkin jubah. Malam ini saya sengaja pakai jubah ya biar agak-agak wibawa gitu. Tapi tetap enggak wibawa. Pakai baju wibawa ustadz syekh banget gitu kan. Sementara Imam Al-Utaqi bajunya baju penjual roti. Pas ketemu kan kayak jomplang banget gitu ya. Antara murid sama guru. Muridnya kayak guru, guru kayak murid. Akhirnya Imam Al-Ghazali bilang kepada Syekh Al-Utaqi, saya ingin menjadi murid Anda. Terus kata Syekh Al-Utaqi, lepaskan dulu pakaian kamu. Karena kamu baru tahu bagaimana cara berbicara di hadapan manusia. Kamu belum tahu cara berbicara kepada Allah. Kalau baju seperti ini adalah baju untuk berhadapan dengan manusia supaya kamu dihargai. Tapi dengan Allah kamu harus tawadhu. Enggak boleh dengan ketinggian kamu. Akhirnya ganti baju.
Udah ganti baju, sekarang